Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartika Sari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 di SMP ITA Salam Sanden. Untuk belajar kita kali ini, sebelumnya kita akan melaksikan bersama-sama tayangan video berikut. Dari video tersebut nanti kita akan sedikit mengetahui apa toh sebenarnya yang akan kita pelajari kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan disimak videonya terlebih dahulu. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa orang putus asa suka memanggil asu, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesia aku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung, ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Nah, dari tayangan video tadi, harusnya anak-anak sudah sedikit mengetahui apa toh yang sekiranya kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, benar. Kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan dari kata-katanya. Puisi dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang kholik atau pencipta yang kamu ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang indah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama mengenai struktur dari teks puisi. Struktur dari teks puisi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, struktur fisik, dan yang kedua, struktur batin. Kata yang dimaksud dengan struktur fisik
puisi merupakan unsur pembangun puisi yang dapat dilihat dari bentuk luarannya. Susunan puisi terdiri atas kata-kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk-bentuk bait-baitnya. Orang dapat membedakan karya tersebut termasuk ke dalam teks puisi atau teks cerita atau teks deskripsi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat dari puisi tersebut. Nah, yang kedua, struktur batin. Struktur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui suatu penghayatan. Tanpa suatu penghayatan, unsur-unsur batin puisi yang membangunnya tidak dapat dipahami dengan benar. Richard menyatakan terdapat 4 unsur batin puisi. Yang pertama, tema. Yang kedua, perasaan penyair. Yang ketiga, nada atau sikap penyair terdapat pembaca. Yang keempat atau yang terakhir, amanat. Oke. Yang selanjutnya, unsur-unsur puisi. Ada beberapa macam unsur-unsur puisi. Namun, untuk kali ini kita akan belajar 2 terlebih dahulu. Yang pertama, majas dan irama. Majas atau figurative language merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, majas di sini dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Misalnya majas simile atau perumpamaan, majas metafora, majas personifikasi, hiperbola, paralelisme, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, irama atau musikalitas. Irama atau musikalitas merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Misalnya, irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangun emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, bahagia, dan sebagainya. Nah, unsur yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi merupakan kata yang tidak bermakna sebenarnya. Oke, cukup sekian dulu belajar kita kali ini. Banyak salahnya, mohon maaf. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.